Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, pada hari Senin kali ini ya, di tanggal 24 Mei 2021, saya akan melakukan update ya dari instrumen investasi. Kali ini saya berfokus pada komoditas ya. Komoditas dalam hal ini adalah cryptocurrency dan gold ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah tertayang ya. Ini adalah charting dari BTC ya. Saya menggunakan software charting dari TradingView. Kemudian saya menggunakan sistem algoritma dengan mengkombinasikan dengan artificial intelligence ya. Kemudian di situ menghasilkan pola-pola tertentu yang diterjemahkan dalam satu sinyal-sinyal tertentu. Sehingga sistem ini jauh lebih akurat dibandingkan dengan kita hanya tarik-menarik garis ya, menentukan support dan resisten. Kemudian juga ini saya kombinasi juga dengan menggunakan VPA ya, atau volume price analysis. Baik, BTC pada kesempatan kali ini, jadi BTC itu termasuk komoditas ya atau aset. Ya, kalau dibilang kripto currency kok kurang tepat kalau untuk BTC ya. Karena BTC bukan currency. BTC kemarin mengalami crash ya sejak tanggal 9, sejak drama yang dilakukan oleh Elon Musk ya. Kemudian drama tersebut diralat sendiri oleh Elon Musk, adanya prank ya, bahwa Tesla mensuspend pembayaran mobil Tesla dengan menggunakan Bitcoin. Sedangkan Elon Musk sendiri pengen mengadopsi Dogecoin ya sebagai kripto yang diterima untuk pembayaran BTC. Dan event di saat dia mengadakan event ternyata Dogecoin didam habis-habisan sehingga Elon Musk membuat tweet yang cukup mencengangkan pasar cryptocurrency ya dengan adanya suspend BTC untuk pembayaran mobil Tesla, dan akhirnya juga diralat sendiri bahwa Elon Musk tidak pernah menjual sepeser pun BTC yang dia punya ya, yang dipunya oleh perusahaan Tesla. Dan akhirnya BTC jatuh karena kepanikan di pasar ya, karena maklumlah mayoritas investor di pasar itu adalah orang yang mudah panik ya. Jadi kalau ada dengar berita news dimainkan, maka mereka ikutan panik sehingga langsung menjual aset BTC-nya, dan akhirnya juga diikuti oleh Xi Jinping ya, presiden China yang juga memban para miner yang ada di China ya, miner BTC, sehingga menambah crash dari BTC pada saat itu ya. Dan ternyata juga ada beberapa pernyataan ya, Justin Sun, kemudian juga para miliarder lainnya itu malah memborong BTC ya di harga saat jatuhnya itu. Dan ini kan sekali lagi membuktikan bahwa semuanya itu hanya news yang dimainkan oleh pasar. Kemudian dikombinasi juga dengan adanya kontrak future dari BTC yang mau berakhir tanggal 28 Mei ya, sehingga ada kepentingan dari para big boy, dalam hal ini adalah institusi perbankan ya, untuk menekan harga BTC serendah-rendahnya ya, sehingga ketika pas perpanjangan kontrak tanggal 28 maka harganya bisa sangat rendah. Perlu diketahui karena BTC ini termasuk aset atau komoditas, maka ada kontrak yang dibuat periodik waktu tertentu ya, seperti oil juga itu kontraknya 1 bulan sekali, emas
juga sama ya, emas itu mungkin di periodik lebih lama ya, tapi semuanya ada kontrak future yang harus diperbarui. Nah, jadi seperti itu ya yang terjadi di pasar dan sekarang sudah mantul lagi ya. Padahal kemarin juga sempat di harga ini. Ini ya di harga terendahnya di 29 613. Coba kita lihat 29.613 itu berapa? 29.613 itu adalah di 425 juta ya. Sempat jatuh di 425 juta dan ini penurunan yang sangat dalam ya untuk BTC dan sekarang berada di 36.625. Coba kalau kita lihat 36.625 sama dengan berapa? 36.625 sama dengan 526 juta sekarang ya. Berada di 526 juta dan sekarang merupakan area demand terkuat dari BTC ya. Area demand ini berdasarkan volume price analysis itu adalah harga ketika volume transaksi itu banyak-banyaknya. Jadi area permintaan dari BTC ini banyak-banyaknya dan ini membuktikan sekali lagi bahwa para paus itu memborong BTC di harga sekarang. Jadi kalau para subscriber dan investor yang sudah subscribe channel saya, ketika Anda CL, Anda keliru ya, karena justru para paus itu malah memborong di harga yang sekarang. Dan indikator Kuiper B saya menunjukkan adanya sinyal oversold. Sinyal oversold ya ini terbukti ada warna hijau, kemudian di lembah yang berwarna biru ini menunjukkan adanya oversold ya. Dan memang kalau kita lihat indikator money flow-nya mulai menipis ya di sini ya dan berganti warna merah artinya dana itu keluar dari Bitcoin ya. Tetapi tidak apa, justru ini sebenarnya mereka para paus itu masuk pelan-pelan ya dan sudah dibuktikan Justin Sun sebagai pemilik Cointron dan BTT ya dan juga CST serta Win dia malah memborong besar-besaran. Saya kira juga Elon Musk juga sama ya, Elon Musk dan Mark Cuban dan juga yang lain-lainnya ya itu pasti memborong karena ini dibuktikan dengan VPA-nya menunjukkan bahwa volume perdagangan meningkat drastis pada harga saat ini pada 526 juta rupiah kalau dirupiahkan ya. Jadi seperti itu BTC ya. Sementara ini saya membahas hanya BTC ya karena BTC adalah koin yang sangat mempengaruhi koin-koin yang lainnya. Jadi kondisinya tergantung dari BTC. Kalau BTC stabil, tidak batuk-batuk, maka altcoin season akan terjadi. Ya, jadi ini juga mungkin adanya quote yang dipasang ya oleh para investor bahwa sell on May and go away itu ya. Dan ternyata terbukti bulan Mei adalah bulan berdarah untuk kripto. Dan kita lihat ini juga sering saya pakai juga ya ini ya Bitcoin Rainbow Price Chart ini sering saya pakai dan sekarang di harga sekarang adalah berada di zona kuning artinya hodl ya. Hodl adalah plesetan dari hold ya, keep hold pada harga sekarang. Nah, ini ya. Jadi keep hold pada harga sekarang di 36 tadi ya, 36.640 ya. Jadi di harga sekarang indikator Bitcoin Rainbow Chart menunjukkan harga seperti itu. Ini sangat akurat ya. Bitcoin Rainbow Chart ini ada rainbow ya, grafik rainbow yang naik secara logaritmik. Kemudian di situ ketika mencapai area merah maka saatnya untuk jual ini ya seperti di nah ini adalah maksimum bubble territory ya area jual kalau di oranye dan kuning ini hold dan kalau di
warna hijau itu beli, dan kalau di warna biru itu artinya sangat murah. Dan siklusnya terjadi seperti itu ya. Jadi seperti itu terus. Jadi ini cap ini juga sering saya gunakan. Itu ya untuk Bitcoin. Nah, kemudian saya akan share aset lainnya yaitu emas ya. Apakah benarkah saat ini larinya sebagian investor kripto itu ke emas, atau memang mereka sengaja melakukan itu dan untuk mendapatkan kripto atau BTC yang lebih murah. Kita lihat ya, ini adalah fitur trading saya yang lain ya. Ini adalah charting dari XAU USD ya. Ini adalah emas sekarang pada 1882 ya, sampai dengan 1883. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini adalah grafik emas ya. Ini adalah saya juga menggunakan algo trading ya ini ya, dengan sistem yang juga ini ya. Jadi di sistem ini bisa mengindikasikan adanya sinyal tertentu yang langsung terbaca ini ya. Jadi ini di emas ternyata menunjukkan sinyal untuk zigzag ya, pola pergerakan zigzag. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini di sistem saya ini ya, ini adalah sistem yang dinamakan dengan blower stopper strategi ya. Nah, ini kalau saya tayangkan ya, ini adalah gabungan dari lebih dari 20 indikator ya, digunakan bersama-sama. Nah, inilah yang dimaksud dengan algo trading. Jadi trading sekarang itu tidak hanya menggunakan satu dua indikator atau hanya tarik menarik garis ya, tetapi menggunakan berbagai macam indikator, kita kombinasikan, kemudian dari data-data itu diolah oleh kecerdasan buatan, kemudian jadi info ya. Ini saya menggunakan blower ya, blower stopper strategi, dan juga saya menggunakan auto chartis ya. Auto chartisnya di sini menunjukkan adanya big movement ya, big movement untuk emas. Jadi ternyata memang emas naik ya di beberapa bulan terakhir ini ya. Itu mulai bulan April, benar berarti memang sebagian analisa saya, sebagian dana itu dimasukkan di komponen emas ya. Dan ini kotak ini menunjukkan adanya pergerakan besar kenaikan emas pada 1 bulan terakhir ini sejak bulan April ya. Sejak bulan April, pertengahan April itu naik sampai saat ini. Dan kalau kita lihat, kita besarkan ya, saya besarkan. Nah, ini. Jadi di sini selendangnya warnanya berwarna biru. Artinya uptrend ya. Uptrendnya ini dimulai ya malah sejak bulan Maret ya. Sejak bulan Maret tanggal 18 Maret 2021 itu emas sudah mengalami pola uptrend, dan ini didukung oleh, nah ini adalah support kuatnya ya, berada di 1700-an, berada di 1700-an ya. Kemudian setelah itu dia naik ya. Jadi kalau di blower stopper strategi punya saya, maka dia bisa di buy di sini ya, di sini ya. Ini ada sinyal buy, kemudian juga selendangnya sudah berganti warna menjadi biru ya. Setelah sebelumnya itu berwarna jingga, kemudian menjadi biru. Ini adalah buy di harga sekarang, dan sampai hari ini pun belum di TP ya kalau untuk jangka panjang. Jadi seperti itu kalau digambarkan ya. Nah, ini adalah area supportnya, dan ini sudah ini belum ada jenuh ya, jenuh beli, jadi masih dan ini kita lihat ya, ini yang indikator yang di bawah ini MACD-nya menunjukkan warna hijau. Jadi pada ini diperkuat lagi dengan ini ya,
Kalau sinyal belinya di sini ya di 18 Maret 18 Maret, kemudian di MACD-nya mulai hijau di 15 April ya. Dan ini ada sinyal sinyal buy-nya di sini ya. Kemudian di sini ada sinyal untuk sell sementara di sini di tanggal 29 Maret. Ini buy, sell di sini sudah berapa pip itu didapatkan. Kemudian sell-nya ditutup buy lagi di sini sudah berapa pip. Dan kemudian ini sampai sekarang dan ini sudah menunjukkan adanya sinyal untuk take profit sebagian. Jadi rupa-rupanya seperti itu ya. Dan ini kita lihat yang indikator yang ini menunjukkan juga hijaunya sudah berada di atas 0 ya. Dan ini juga sinyal buy-nya untuk yang indikator yang terakhir ini menunjukkan adanya crossing warna hijau di sinyal yang sama dengan ini. Jadi ternyata memang untuk komoditas ya, untuk aliran dana sebagian memang dialihkan ke emas. Lalu kalau kita lihat di minyak ya, minyak seperti apa? Nah ini minyak, ini saya menggunakan indikator juga yang lain. Ini gabungan dari GK Trend dan CAP Channel ya, serta menggunakan gabungan juga Auto Chartis. Auto Chartis itu adalah sinyal yang dari Auto Chartis ya, dia kalau ada sinyal dia akan diberitahukan seperti ini, dan ini belum ada sinyal. Dan kalau kita lihat di sinyal ini saya juga kombinasikan key reversal ya di sini ya. Ini juga sistem algoritmik ya. Jadi di sini ternyata juga minyak juga naik di time frame H1. Coba kalau kita lihat di time frame untuk time frame D1 ya, coba saya keluarkan template-nya dulu untuk mana keluar. Nah, keluar ya. Untuk time frame D1-nya sudah ada koreksi ya. Ada koreksi sejak tanggal ini. Sejak tanggal akhir April itu koreksi dan sekarang sudah mulai naik lagi. Jadi kalau berdasarkan signal GK Trend ini menunjukkan adanya sinyal untuk sell ya. Dan ini adalah titik-titik Fibonacci-nya. Jadi ada kombinasi Fibonacci di sini. Fibonacci-nya kalau saya besarkan, nah di sini ya Fibonacci-nya. Nah, kalau kita tarik dari yang paling bawah, ini sedang berada di area golden retracement ya ini. Dan terjadi memang retracement ini ya, 61,8 sampai dengan 100. Itu adalah di golden retracement, makanya ini sinyal selnya sudah berhenti sampai di ini ya, dan kemudian mantul. Jadi kalau secara tren keseluruhan untuk emas ini naik ya. Ini channelingnya mengarah ke atas ya. Jadi naik itu. Jadi channeling naik ya. Kemudian kalau kita lihat pattern dari auto chartisnya membentuk pattern ABCD ya. Cuman patternnya baru mulai awal terbentuk, baru A-nya yang terbentuk. Itu. Coba kalau saya ganti indikatornya dengan yang ada harmonic pattern-nya. Nah, ini yang dinamakan dengan trading dengan menggunakan data algoritmik dan kecerdasan buatan ya. Seperti ini ya. Seperti ini yang saya maksud. Jadi kita ada banyak data yang bisa kita lihat dari hal tersebut. Harmonic pattern-nya ternyata belum keluar ya. Coba kita lihat. Nah, ini akan keluar. Nah, ini ya. Masih mikir ini. Ini adalah data algoritmik yang diolah ini. Jadi dari pola-pola candlestick-nya, dia langsung mengolah. Nah, dengan menggunakan data algoritmik, dia bisa melihat pola harmonic pattern yang terjadi. Ya.
sehingga kita bisa memperkuat sinyal-sinyal yang kita dapatkan. Ya, itu dari time frame 1 jam dia masih uptrend ya. Dan ini pola harmonic pattern-nya. Dan kalau dari time frame 1 jam itu ada bearish taper ya, ada pola bearish taper. Kalau di satu harinya kita lihat ya, nah ini dia masih mikir ya, ini algoritmanya dibaca oleh sistem kecerdasan buatannya. Kemudian nanti dia akan bisa membentuk pola. Jadi kita tidak perlu garis-garis lagi. Nah ini ya. Nah itu yang terlihat ya. Di sini auto chartisnya juga menunjukkan tadi ya, saya sebutkan pola ABCD mau terbentuk. Dan kalau kita lihat, nah ini ya polanya adalah pola pola ABCD. Pola ABCD itu seperti ini. A, B, C, D ya. Ini baru A yang terbentuk tadi itu. Baru A-nya. A, B, C, D itu kalau diperkecil. Jadi secara keseluruhan oil pun juga naik ya. Ini berarti prediksi saya benar ya. Dialihkan ke komoditas yang lain untuk cryptocurrency sebagian dan sebagian lagi digunakan untuk buyback di harga bawah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan informasi singkat. Semoga menjadi pencerahan buat para penonton channel saya ya, baik yang sudah subscribe maupun yang belum. Bagi yang subscribe akan ada giveaway bagi 5 orang untuk saya berikan salah satu indikator ya yang seperti yang saya pakai ini ya. Jadi saya berikan secara free gratis ya indikator seperti ini, padahal dijual mahal ya, cukup mahal ya, karena memang membuatnya juga sulit, ini dibutuh bahasa pemrograman tertentu. Saya berikan 5 gratis ya, khusus untuk AFL, untuk software charting AMI Broker yang bisa kalian gunakan seumur hidup untuk menganalisa IHSG. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan share ya jika link ini bermanfaat untuk kalian semua. Happy cuan, salam profit.